Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, balik kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari global market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 808 billion dollar atau naik sekitar 1,14%. Dan Bitcoin sendiri di angka 16.700-an, Ethereum 1.186, BNB 241, XRP 0,35, Dogecoin 0,07, Cardano 0,26, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,81 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan top performernya adalah BNB guys, dengan kenaikan 6,04% ke 241 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event atau data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Secara overall menurut saya awal minggu nanti tidak banyak sebenarnya yang bisa kita lihat. Selain nanti mungkin sudah di tanggal 22 dan 23 Desember. Di 22 Desember kita bakalan melihat data GDP dari Amerika. Kemudian di tanggal 23 itu kita bakalan melihat Core PCE Price Index atau tingkat inflasi di Amerika Serikat jika kita mengeluarkan makanan dan energi. So, kalau misalnya teman-teman pengen melihat volatilitas, mungkin akan ada di kedua tanggal ini. Itu pun saya tidak terlalu yakin bahwa akan ada volatilitas yang terlalu tinggi banget. Kenapa? Karena kita sudah menjelang hari Natal, guys. Biasanya kalau misalnya udah sekitaran tanggal 20-an, sesuai pengalaman saya ya, biasanya market itu rata-rata volumenya kecil banget gitu di semua market biasanya. Jadi antara tanggal 20-an Desember sampai mungkin menjelang awal Januari nanti, ya kemungkinan volume bakalan kecil banget dan itu pasti akan makin ngebosenin gitu ya. Untuk sementara Bitcoin saja sekarang sudah tidak terlalu tinggi volumenya. Terlebih lagi kalau ditambah kita masuk ke masa liburan, makin tidak gerak marketnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ya ada semacam volatility, tapi pun saya tidak expect terlalu tinggi gitu ya. Kalaupun kalian mau trading atas dasar volatilitas, mungkin kalian bisa cek kedua tanggal ini. Untuk 22 Desember itu di jam 20.30 waktu Indonesia Barat data GDP-nya, dimana forecast-nya itu guys kita akan melihat GDP kali ini di angka 2,9% setelah sebelumnya itu minus 0,6%. Sedangkan untuk Core PCE Price Index-nya sendiri, kita juga melihat ada ekspektasi bahwa akan ada terjadi penurunan sebesar 0,4% dari yang awalnya 5% menjadi 4,6%. Nah, sekali lagi guys, kalau misalnya nanti kita melihat data inflasi ini menurun lebih signifikan daripada yang diperkirakan di sini, seperti yang kemarin terjadi di CPI, maka saya pribadi juga bisa expect bahwa market kemungkinan bakalan bereaksi ke arah yang positif gitu ya. Kalau misalnya kita melihat angkanya 4,5, 4,4, nah itu akan memicu reaksi positif. Tetapi kalau misalnya kita melihat penurunannya justru tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin masih stay di sekitaran angka 4,9, 4,8, 4,7 mungkin. Dari sana mungkin kita bakalan melihat market bereaksi ke arah yang negatif. So, itu adalah opini dari saya gitu untuk data Core PCE di minggu depan. Itu yang pertama ya guys. Kemudian yang kedua, kita bakalan melihat gitu, sebenarnya untuk seminggu belakangan apa saja yang sudah terjadi gitu ya, di tanggal 11 sampai 17 Desember di dunia kripto itu apa saja yang terjadi. Yang pertama, tentunya teman-teman juga udah tahu bahwa FTX founder Sam Bankman-Fried arrested set to be extradited to US. Jadi pada akhirnya ya, si SBF ini ketangkep gitu ya, Sam Bankman-Fried was taken into custody by the Royal Bahamas Police Force and is likely to stay there until February. Jadi mereka si SBF bakalan ditahan di Bahamas itu nanti sampai bulan Februari. Dan penangkapan dia itu karena ada laporan dari pemerintahan US langsung. His arrest came after the United States government officially filed criminal charge against him, including 8 counts of fraud. Jadi ada
8 tuntutan penipuan, guys. If convicted, Bankman-Fried could face 150 years in jail. Jadi kalau misalnya semuanya terbukti 88-nya nih, guys, maka ada potensi SBF bakalan dipenjara selama 115 tahun. Atau kata lainnya ya seumur hidup, guys. Tapi apakah kalian yakin, guys, bahwa si SBF ini bakalan dihukum selama itu? Atau justru menurut kalian dia bakalan nanti dibebaskan? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian, Binance put FTX out of businesses, Kevin O'Leary. Jadi ini juga udah kita bahas di video kemarin. Kita lihat videonya. Si Kevin O'Leary ketika diwawancarai mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa FTX itu bangkrut adalah karena Binance gitu. Dan menurut dia itu adalah salah satu faktor terbesarnya. Kalau saya pribadi sih tidak setuju gitu ya. We are at war with each other and one put the other out of businesses intentionally. Jadi si Kevin O'Leary mengatakan Binance sengaja gitu untuk membuat FTX collapse. Tapi kalau menurut saya simpelnya sih begini, guys. Kalau misalnya tidak ada masalah sama sekali dengan balance sheet-nya dari FTX, harusnya mau di-FUD seperti apapun tidak akan ada kendala. Gitu kan? Dan kita melihat yang terjadi di belakang layar itu amburadul gitu, guys. Oke? Uang users itu rata-rata dipakai kemana-mana. Jadi tidak 1:1. Otomatis ketika mulai banyak orang yang menarik keluar asetnya secara bersamaan, FTX kewalahan gitu, guys. Karena asetnya itu semua nggak di FTX, sudah dipinjamkan ke Alameda, pinjamkan ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, sehingga mungkin 1 banding sekian gitu, 1 banding sepersekian. Jadi mungkin dana users anggap saja ada 100 billion dollar. Mungkin yang sekarang ada di reserve-nya FTX mungkin hanya sekitar 20 atau 30 billion. Sisanya semua dipinjamkan. Nah, kalian bisa bayangkan kalau misalnya secara bersamaan orang-orang itu kemudian menarik asetnya lebih dari 30 billion, 40-50 misalnya, ya sudah, itu FTX mau ngambil uangnya dari mana gitu. Kalau mereka mau narik dari pinjamannya, belum tentu juga jumlah pinjamannya masih utuh gitu. Misalnya dipinjamkan ke Alameda, Alameda kemudian investasikan ke Project A misalnya. Kita tahu sekarang kita lagi berada di bear market gitu. Otomatis harga token yang mereka investasikan semua rata-rata sekarang lagi jeblok. Otomatis misalnya awalnya mereka investasi segini, bisa jadi sekarang sudah tidak lagi segitu, bisa jadi rugi atau bahkan ada yang rug pull gitu. Ya kan? Jadi itu yang menurut saya menyebabkan FTX collapse, bukan hanya soal tweetnya si CZ, walaupun ya sedikit banyak tentunya ada efek yang dibuat dari tweetnya CZ, tapi saya rasa itu hanya salah satu faktor kecil. Tapi pada kenyataannya memang sistemnya yang rusak di FTX itu. Oke, dan cepat atau lambat kalau itu terus dilakukan, ya ujung-ujungnya bakalan collapse juga harusnya, guys. Tapi ya lebih cepat lebih baik, walaupun tentunya negatifnya adalah banyak orang yang terdampak gitu. Kemudian ini kita tidak bakalan bahas. Pada intinya di sini karena ada kasusnya FTX gitu ya, kita melihat pembuat kebijakan di Amerika Serikat sekarang sudah dikasih tekanan gitu untuk membuat regulasi secepat mungkin. Ya karena tentunya alasannya satu-satunya adalah to protect the customers gitu, untuk memprotek para nasabah, memprotek para investor gitu. Kemudian, no more proof of reserve checks. Auditors quietly drop crypto projects from portfolios. Jadi, ini yang dijadikan sebagai FUD yang baru, guys. Karena ada 2 auditors paling besar itu tiba-tiba stop untuk menawarkan jasa audit crypto services. Jadi, jasa auditnya itu tiba-tiba di-stop. Dan Mazar Group yang kemarin melakukan audit di Binance itu juga melakukan hal yang sama. Jadi dia nyetop gitu, tidak lagi menawarkan jasa untuk audit exchange, ya kan? Dan mereka remove atau mengeluarkan proof of reserve auditnya si Binance. Jadi dihilangkan gitu, guys. Jadi itu yang kembali memicu spekulasi gitu, apa yang sedang terjadi. Tetapi setelah saya kulik-kulik lagi, guys, ternyata Mazars Group ini memang stop melakukan audit, dan semua hasil audit mereka itu semuanya dihapus. Tidak hanya yang di Binance, yang di exchange lainnya juga semuanya dihapus.
Mazars explained the pause was due to concerns regarding the way these reports are understood by the public. Jadi pada intinya kenapa dia memutuskan untuk tidak lagi menawarkan jasa, karena menurut Mazars atau tim audit Mazars, data-data yang mereka sajikan itu banyak sekali membuat orang-orang salah paham gitu. Jadi demi mungkin tidak memicu kegaduhan lebih lanjut, yang mereka memutuskan untuk tidak lagi menawarkan jasa audit tersebut. The decision affected other crypto exchanges using Mazars services such as Crypto.com and KuCoin. Jadi sebenarnya nggak cuma Binance yang pakai Mazars, Crypto.com dan juga KuCoin juga pakai gitu. Cuman sialnya, kebetulan setelah mereka lakukan audit ke Binance, kemudian banyak sekali memicu spekulasi dan akhirnya mereka harus memutuskan untuk sekarang tidak lagi melakukan audit. Kemudian berita yang baik juga datang, MetaMask to allow users to purchase and transfer Ethereum via PayPal. Jadi untuk kalian yang pengguna PayPal, ini harusnya merupakan berita baik ya, karena PayPal bekerjasama dengan MetaMask parent company ConsenSys to allow purchase and transfer of Ethereum through its platform. By logging into MetaMask app, users will be able to access their PayPal account and complete transactions. Jadi hanya dengan login ke MetaMask, aplikasi MetaMask kalian akan bisa mengakses akun PayPal kalian dan bisa melakukan transaksi menggunakan Ethereum. Oke, kalian mau beli Ethereum bisa, mau transfer Ethereum bisa. Lagi-lagi, adopsi terus berlanjut guys, walaupun kita melihat banyak sekali FUD yang belakangan terjadi, banyak sekali masalah yang terjadi, tapi pada intinya adopsi kita lihat terus-menerus terjadi. Jadi itu adalah sedikit banyak yang terjadi dalam seminggu terakhir guys. Ya lumayan banyak juga sebenarnya yang memicu kontroversi gitu ya. Bagaimana menurut kalian guys? Apa yang menurut kalian bakalan terjadi berapa bulan ke depan? Apakah masih akan ada event-event atau kejadian-kejadian yang tidak terduga yang mungkin bakalan bisa kita lihat dalam beberapa waktu ke depan? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih pengen mencoba untuk trading di semua aset kelas, baik di crypto, forex, indeks, saham, metal, dan lain sebagainya, kalian bisa gunakan platform MiTrade, karena di sini kalian akan bisa trading di semua aset kelas tersebut, sehingga ketika ada kesempatan di tempat manapun, kalian sudah siap dan bisa trade di sana. Kalau kalian merupakan traders, sebenarnya kalian tidak harus terpaku ke salah satu aset kelas. Apapun aset yang sedang volatil, itu harusnya bisa kalian jadikan sebagai sebuah kesempatan untuk cuan. So, untuk teman-teman yang tertarik untuk mencoba trading di MiTrade, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Kebetulan mereka juga lagi ngadakan event, di mana kalau misalnya kalian deposit minimal $500 dan juga kalian memenuhi syarat tradingnya, kalian bisa memenuhi volume trading sesuai dengan syaratnya. Kalian bisa mendapatkan reward hingga 2,25 juta rupiah guys. Jadi lumayan banget. Siapa tahu kalian tertarik, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk langsung ke chartnya Bitcoin dan kita langsung mulai aja dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara Bitcoin bergerak sesuai dengan yang kita sudah kemarin bahas gitu ya. Saya pribadi katakan bahwa saya expect kita akan melihat semacam konsolidasi terlebih dahulu ke atas, oke. Terlebih lagi karena kita sudah menyentuh area yang sebelumnya di 4 hour chart dan juga 1 hour terlihat seperti resistance yang harusnya kita akan flip menjadi area support sekarang. Cuma untuk sementara gitu ya, saya masih bisa melihat Bitcoin untuk mendapatkan push sedikit lagi ke atas guys, oke. Saya rasa konsolidasinya belum akan berakhir. Dan kalau misalnya kita bantu juga dengan Fibo retracement, maka kita juga bisa cek mungkin ini akan dijadikan area yang dituju guys, oke. Di sekitaran 16.900 sampai 17.000 sesuai dengan yang saya sampaikan di video kemarin juga. Ini adalah area yang menurut saya menjadi sweet spotnya gitu. Dan dari sini kalau misalnya kita mendapatkan ada break di bawah trend line-nya, maka ini bisa dijadikan setup untuk melakukan short. Untuk sementara di 4 hour chart itu sudah sangat sesuai ya dengan yang kita mau gitu, bahwa kita pengen melihat ada semacam konsolidasi setelah breakdown dari trend line, dan so far itulah yang sebenarnya terjadi guys. Jadi selama kita melihat pergerakannya cukup korektif seperti ini, maka
probability-nya lebih tinggi adalah bahwa kita akan meneruskan penurunan dan menuju ke area yang kemarin kita sudah sebut di sekitaran 15.600-an sebagai area low terakhirnya. Hanya saja menurut saya konsolidasinya belum akan berakhir di sini dan kemungkinan akan berlanjut sedikit ke atas gitu ya, di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita akan start untuk drop lagi. Dan kalau misalnya kita mampu jebol dari sini, saya rasa tidak akan ada halangan yang berarti lagi bagi Bitcoin untuk bisa meneruskan penurunannya ke sekitaran area 15.600-an. Nah, sekali lagi, semua setup tentunya ada invalidasinya guys, oke? Ini adalah setup bagi saya untuk mencari short. Invalidasinya sebelah mana? Invalidasinya saya sudah jelaskan juga di video kemarin dan saya akan jelaskan lagi. Apabila secara tiba-tiba kita melihat ada percobaan untuk membuat V-shape recovery dan kita at least gitu mampu break di atas area trendline ini lagi dan kemudian consolidate, maka saya rasa senario yang kita harapkan terjadi di sini itu tidak lagi valid guys. Oke? Dan dari sana justru kalau misalnya saya dikasih bullish continuation pattern, bisa aja saya manfaatkan untuk peluang scalping menuju lagi ke area 18.000. Kalau ini mampu kita jebol lagi, oke, ya kita bisa aja kembali ke area high terakhir, oke, dan dari sana kita harus lihat lagi apakah kita akan membuat double top di sini ataukah pada akhirnya kita justru bisa membuat higher high baru dan menuju ke next area resistance yang harusnya akan berada di major trendline 19.155 yang saya rasa akan sangat menentukan juga kalau kita sampai mampu menyentuh ke area tersebut, karena kalau ini mampu kita break maka di weekly chart justru kita terlihat sangat bullish gitu. Tapi ya sebelum hal tersebut terjadi, probability-nya lebih tinggi sampai sekarang adalah kita masih akan meneruskan penurunan. Tapi pada intinya untuk sementara short term gitu ya, saya masih bisa melihat Bitcoin untuk sedikit meneruskan kenaikannya ke atas. Ingat guys, kita berada di weekend, otomatis kita akan melihat volume terlihat cukup kecil. Ditambah juga kita mungkin akan melihat semacam manipulasi. So, untuk teman-teman yang trading, pastikan kalian sudah aware dengan resiko tersebut. So, itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.